Oke, ini juga saya lupa, saya akan provide rekamannya. Jadi kita akan nanti saya apa, kalian mungkin bisa akses dari yang, bagian pendidikan, tapi nanti saya juga akan taruh di sini. Jadi mungkin untuk display ini saya matiin aja biar nggak bingung nanti apa, supaya karena saya ngambilnya itu dari OBS. Oke, kita akan mulai untuk yang sekarang itu pertama dari lanjutan prototyping. Jadi yang kita tahu kemarin, prototyping itu apa gitu kan, kita bikin sebuah model dalam bentuk fisik. Jadi kayak yang saya contohkan di pertemuan sebelumnya itu, bahkan sampai dengan tahun ini 2025, orang kalau bikin model model untuk mobil itu masih tetap dari tanah liat. Pertama, karena itu paling murah. Kedua, kenapa perlu bikin model yang gede 1:1? Karena itu yang pengaruh ya, yang bisa disentuh orang, kira-kira tingginya seberapa, nanti waktu begitu ada cahaya, dia kena cahaya seperti apa, bagus apa enggak, waktu pas merah seperti apa, misalnya dia ada warna apa, merah, biru, hijau gitu kan, itu seperti apa, itu dipikirinnya sampai ke sana. Makanya kenapa tetap dibikin prototype pakai tanah liat. Kemudian, nah sekarang kita ngebahas mengenai rapid prototyping. Jadi prototyping yang cepat. Jadi kita bikin visual. Jadi kadang-kadang bahkan itu yang bukan cuma visual tapi experiential. Jadi yang bisa dialamin. Jadi bayangin gini ya. Itu bikin mock up model mobil bukan cuman itunya, bukan cuman model bentuk tanah liat, tapi misalnya catnya juga, bau interiornya juga. Itu. Makanya dibilang kadang-kadang experiential juga gitu. Kemudian apalagi di sini ada iterative set of activities. Jadi yang namanya bikin mock up, bikin prototype nggak mungkin sekali jadi. Nggak mungkin banget. Itu benar-benar sehebat, sejago apa gitu ya, tetap nggak akan bisa. Karena ini baru prototype. Oh, ternyata kegedean. Oh, ternyata kekecilan. Oh, ternyata pakai bahan titanium ini nggak bisa dibengkokin. Oh, ternyata pakai aluminium ini malah melewat atau gimana. Jadi itu yang namanya pasti iteratif. Dia proses yang berulang. Karena ini harus dilakukan secara cepat. Makanya namanya rapid prototyping. Kenapa? Karena yang saya waktu itu selalu kasih contoh bahwa kalau kita di dunia digital, kalau misalnya kita pengen bikin yang paling bagus tapi telat, itu udah nggak dilihat orang. Ya contoh ya, si handphone BlackBerry, dia udah pernah bikin BlackBerry yang Android, udah keluar dan bagus, tapi telat banget. Jadi orang juga udah bilang apaan ini? Kita udah sibuk sama Samsung, sama Xiaomi, sama Poco, sama Oppo, sama iPhone gitu kan. Jadi walaupun dulu BlackBerry terkenal sekali, dulu BlackBerry terkenal sekali. Hampir kita semua pakai dulu ya. Itu tahun 2008, 2008, 2009 lah ya. Oke. Kemudian rapid prototyping itu adalah mengubah konsep yang kita buat di what if, di langkah what if itu menjadi lebih visible dan lebih bisa dilihat, dirasa, dites, diuji gitu. Itu tadi untuk apa, si rapid prototyping. Nah, ini contoh waktu itu ya. Ini kan udah saya kasih waktu pas di pertemuan, dua pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini pertama, kita kalau mau bikin suatu website, ini pertama kita bikin yang namanya wireframe. Jadi ini cuman benar-benar sketsa yang kasar. Tapi penempatannya udah jelas. Logo di sini, kemudian ini apa, ini filter, ini baterai, ini kemudian sinyal gitu. Ini semuanya penempatan udah jelas walaupun fontnya belum tahu pakai apa. Kemudian picture-nya, gambarnya itu belum tahu pakai apa. Tapi udah jelas di sini, semuanya udah jelas. Nah, kemudian melangkah ke mock up.
Mockup itu jadi dia lebih bagus dari si wireframe. Semuanya udah mateng, tapi kadang-kadang misalnya masih hitam putih atau tombolnya pas ditekan belum nyala atau swipe-nya belum bekerja. Tapi tampilan udah mendekati aslinya, itu mockup. Kemudian prototype itu biasanya udah working mockup yang sudah bekerja sebagaimana mestinya. Walaupun biasanya gini. Ini misalnya aplikasi ya namanya Bidroom. Bidroom misalnya bisa diakses oleh ribuan orang dalam satu waktu bersamaan. Nah, di prototype mungkin cuma bisa diakses satu orang, tapi udah bekerja, cuman belum full capacity gitu loh istilahnya. Jadi mungkin cuma bisa diakses 3 orang atau berapa gitu. Tapi udah bisa dipakai lah istilahnya ya. Itu dia maksudnya. Oke, lanjut. Nah, ini bedanya antara si blueprint sama prototype. Yang namanya blueprint itu sama kayak tadi di sini adalah wireframe gitu. Jadi ini kelihatannya kan udah matang, padahal belum. Kalau untuk di 3 dimensi, blueprint itu belum matang gitu ya. Jadi masih banyak yang harus dilakukan. Ini belum dipikirkan, misalnya masih di blueprint ya. Itu belum dipikirin materialnya pakai apa, warnanya gimana. Karena warna itu kan cat. Cat itu pengaruh dengan dia materialnya pakai apa. Karena materialnya kayu sama besi itu beda jadinya warnanya. Besi stainless steel dengan aluminium beda warnanya. Fiber dengan besi, dengan stainless steel, dengan aluminium beda lagi warnanya. Makanya ini walaupun kelihatannya Pak, ini kayaknya ini deh, kayaknya mock up. Enggak, ini masih wireframe nih. Ini masih wireframe ini. Karena dari sini pindah ke sini, nah gambar ini baru wireframe. Tapi begitu dia udah ada wujud aslinya, itu baru jadi prototype. Jadi di sini bagaimana dia bekerja dalam konsep seperti apa gitu ya. Waktu misalnya dia dibuat modelnya di komputer. Misalnya ya ceritanya ini mau bikin mobil ceritanya. Oke, dibuat di komputer. Kira-kira 0 sampai 100 km per jam dia bisa berapa detik? Bahan bakar konsumsi BBM berapa? Waktu pas cornering belok dia seperti apa? Nanjak seperti apa? Itu dites di dalam simulasi. Prototype di sini itu ngetes di dalam kehidupan nyata. Itu dia maksudnya. Oke, lanjut. Nah, di sini si blueprint itu umumnya dibilangnya mock up ya. Tadi kan Bapak bilang bukan, Bapak bilang wireframe gitu. Umumnya memang ini dibilangnya mock up karena di sini nggak ada staging tambahan untuk membedakan antara si wireframe dengan mockup dengan prototype. Jadi, tapi kalau misalnya kita baru ngomongin blueprint awal, itu biasanya wireframe. Cuman, jadi di sini sebenarnya kalau bisa dibilang ya, dua ini blueprint. Tapi orang taunya blueprint itu adalah mockup. Tapi waktu kita mulai ngedesain draftnya, itu udah masuk ke sini, udah masuk ke blueprint. Oke? Jadi di sini blueprint umumnya akan diistilahkan sama dengan mockup. Oke? Nah, kemudian kapan kita akan menggunakan prototype? Jika misalnya nih, prototype itu kita mau ngetes ada sesuatu yang harus dites di dunia nyata. Nggak bisa kelihatan kalau cuma teori. Contoh misalnya nih, kita bisa balik ke contoh yang mobil tadi ya. Kita bisa simulasikan misalnya dia waktu belok seperti apa, dia waktu ngebut seperti apa. Misalnya kita simulasikan ada satu orang. Kalau satu orang efeknya gimana? Kalau satu orang plus beban seperti apa? Tapi di simulasi itu tetap aja tidak bisa menggantikan keadaan yang nyata. Karena di keadaan yang nyata itu sesuatu berperilaku tidak sempurna.
Kalau di simulasi, misalnya kita taruh beban di bagasi seberat 20 kilo, dia kan mungkin akan tetap di tempatnya ataupun berpindah dengan pergerakan yang linear. Sementara di dunia nyata enggak, bisa random, ya kan? Dan itu nggak ke-cover di simulasi. Makanya kenapa perlu dia bikin prototipe untuk belajar langsung, ngeliat, ngetes di dunia nyata seperti apa. Oke? Kemudian berikutnya, kita mau melihat prosesnya itu seperti apa. Kita mau bikin secepat mungkin, sesimpel mungkin. Jadi pokoknya kita harus keluarin dulu modelnya sampai jadi. Supaya kita bisa lihat kalau ada kesalahan kita cepat langsung perbaikin. Jadi make mistakes faster. Langsung lihat ada salah. Oh, salah ini. Oke, langsung cepat. Karena dunia makin lama makin cepat, apalagi zaman digital. Kayak tadi contohnya si BlackBerry, dia bikin super bagus tapi telat. Udah nggak ada artinya. Mau dijual mahal, mau dijual murah, udah nggak ada artinya. Padahal itu barang bagus. Di review itu bagus, BlackBerry. Even nggak ada yang kenal kan sekarang. Even nggak ada yang kenal. Bukan boro-boro beli ya. Kenal aja nggak. Segitu parahnya. Bahwa kita, makanya kenapa di sini ada yang namanya rapid prototyping. Kenapa kita bikin prototype. Supaya kita bisa mengidentifikasi secepatnya. Mana yang salah, langsung perbaikin. Gitu. Lanjut. Kenapa kita harus bikin prototype untuk uh, mewujudkan apa yang ada di otak kita secara eksplisit. Jadi orang tahu, oh saya pengen nanti mobilnya warna biru. Biru yang mana? Biru ada banyak, ada ribuan. Biru yang kayak gimana? Metalik atau enggak? Even untuk warna yang sama, mereknya apa? Sequence apa Denso? Itu aja tetap beda walaupun warna sama. Pengen yang mana? Begitu dia pagi seperti apa warnanya, siang seperti apa, sore malam seperti apa. Itu baru ngomongin warna, belum ngomongin mesin, belum ngomongin transmisi, belum ngomongin ban, roda, velg, setir, cara. Itu dia maksudnya. Oke. Kemudian, nah berikutnya kita lihat, kita akan bercerita dengan prototipe itu. Sehingga orang bisa ikut mengalaminya. Contoh tadi kayak di sini. Kita bikin mobil, ini udah jadi prototipenya. Kita bisa bilang, oke, kita menciptakan mobil ini buat apa? Buat yang penggemar kecepatan. Kenapa bentuknya begini, begini, begini? Kita bisa cerita. Sehingga orang bisa ngelihat, oh oke, bentuknya beda ya. Kayak kodok misalnya atau kayak kelinci. Iya, itu ada alasannya karena apa? Ada ceritanya. Oh ya, oke, coba kita tes kecepatan, tes percepatan, tes remnya. Itu dia tadi maksudnya. Kemudian, selain itu, selain dari prototipe yang tadi 3 dimensi, ada juga yang namanya prototipe 2 dimensi. Bentuknya, ada yang namanya flowchart, ada yang namanya storyboard, metaphorical, videos, interactive building blocks kayak Lego, atau business concept illustration. Nah, kalau si 3D prototype, gunanya apa? 3D itu sebenarnya penting banget. Sama kayak prototype mobil tadi. Bahkan mobil masih bela-belain bikin prototype dalam bentuk tanah liat ya. 3D prototype gunanya tuh gini. Ini mau bikin ya prototype misalnya untuk apa namanya kayak kulkas portable misalnya. Pertama, di tahap awal dia bikin prototipe mungkin dari kertas, tapi paling nggak orang tahu, oh besarnya segini kira-kira, oh bentuknya segini, tingginya segini kira-kira. Buat apa? Oh
taruh di mobil muat nggak? Taruh di mobil kecil muat nggak? Mobil sedang muat nggak? Mobil besar muat nggak? Di motor muat nggak? Kalau dibawa-bawa berat nggak? Dibawa-bawa berat belum kelihatan karena ini masih kertas ya. Kalau dibawa-bawa ngerepotin nggak? Oke, berikutnya baru kita masuk ke sini yang namanya functional prototype. Di sini bentuknya itu nggak mencerminkan yang asli. Yang asli kayak gini atau yang ini. Tapi dia udah berfungsi. Jadi di sini perusahaan nggak langsung bela-belain bikin yang ukurannya sesuai dengan produk dia. Dia bikin seadanya. Barang yang ada di pasaran itu yang dia pakai. Makanya kenapa biayanya kalau tadi kan kertas cuma $1, ini biayanya $600. Sementara kalau bikin beneran yang prototipe bener-bener itu mahal sekali. Karena semua peralatannya belum ada. Cetakan belum ada, bikin cetakan dulu. PCB semua belum ada, bikin dulu. Kalau ini enggak, fungsional ini semuanya udah ada, yang penting udah berfungsi walaupun bentuknya nggak mencerminkan produk akhir. Itu dia maksudnya. Oke. Kemudian berikutnya. Waktu bikin prototipe itu, pertama, kita akan mulai perlahan. Yang kecil-kecil dan yang simple. Jadi, di sini, contoh nih gini ya. Misalnya yang ini deh, kita jangan mobil lagi, mobil terlalu susah. Misalnya kita bikin prototipe, kita nggak langsung jadi bikin yang ini atau yang ini, even yang ini. Pertama, kita bikin misalnya tutup atasnya. Oke, tutup atasnya seperti apa? Ada tombol, ini tombol apa? Gunanya buat apa? Udah itu aja dulu. Buat apa nih tombol? Buat ngeset temperatur atau buat password, kunci? Nah kan? Itu dia maksudnya. Jadi di sini start small and simple. Kemudian kita ceritakan penggalan dari kisahnya apa. Jadi kita tunjukkan, ini loh tutupnya, ini loh pencet-pencetannya, buat apa. Oke, kemudian kita mulai menggambarkan, oh tombol pencetannya jangan gini, tombolnya jangan kotak, mungkin oval, mungkin bundar, mungkin malah uh, dia emboss tenggelam atau mau timbul atau mau tenggelam gitu. Jadi di sini kita harus play with our prototype. Jadi kita having fun. Jangan misalnya kenapa nih tombolnya oval, kenapa nggak bulat? Enak aja lu, kan gue yang buat, capek nih. Nggak bisa. Karena apa? Iya, saya buatnya oval. Emang kenapa? Alasannya pengennya bundar, ya kan? Kalau dia punya alasan yang jelas, mungkin harus dirubah, nggak jadi oval. Oh iya, kalau bulat karena lebih gampang dipencet, karena nggak gampang kena kotoran atau apa misalnya. Jadi diganti kan desainnya. Itu dia. Kemudian, berikutnya. Ini tadi udah ya. Di sini, kita akan masuk ke learning guide. Jadi, apa sih tujuan strategisnya kita? Kemudian, ada asumsi apa yang belum kita uji dan bagaimana caranya kita mau menguji asumsi tersebut. Kemudian, sebentar, mana dia ini ya. Kemudian kita juga akan melihat dari interaksi dengan customer itu di apa tahap what works. Kemudian kita akan mengupdate dan mengclarify. Kita akan menambahkan atau memodifikasi dan memperjelas learning guide ini. Itu dia maksudnya. Sebentar ya, mana dia? Oke, kok belum muncul sih? Ih, gimana caranya? Oh, lah, 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 lah. Mana dia?
aneh. Oke, ini tadi untuk si learning guide-nya. Kemudian kita lihat, muncul di sini malahan. Oke, tadi ini udah si learning guide itu. Apa keuntungannya learning guide itu untuk startup? Pertama, ini kan kita ngomongin napkin pitch. Napkin pitch itu pengen dapat duit dari pemodal. Apa kegunaannya si learning guide ini untuk si startup? Pertama, si pemilik modal itu hanya akan memberikan modal yang cukup untuk sampai di tahap berikutnya. Nggak sampai untuk berproduksi massal. Pengen lihat dulu, benar nggak nih? Coba lihat produknya awalnya seperti apa. Itu important milestone ini untuk important milestone untuk learning. Jadi di sini pokoknya cuma ngasih dana sampai dengan bisa bikin prototipe yang udah bekerja dengan sempurna. Itu dia. Kemudian yang kedua, kalau misalnya hasilnya bagus, respon dari masyarakat positif, baru akan ada dana susulan. Makanya kenapa dibilang itu, oh ini round 1 udah dapet, round 2 nih Gojek dapat berapa triliun misalnya gitu kan. Kalau misalnya enggak, responnya enggak positif, venture capitalnya udah langsung tutup, selesai. Jadi dia memang rugi uang ya, yang udah turun berapa gitu. Tapi tetap aja itu nggak rugi, karena apa? Dia udah dapat pengetahuan di sini. Oh, waktu bikin misalnya Vespa pakai listrik, dia udah tahu nih. Walaupun waktu itu gagal ya. Oh, dia udah tahu. Oh, kalau pakai ini gagal. Oh, kalau pakai baterai yang ini gagal. Walaupun dia nggak tahu yang berhasil seperti apa, tapi dia udah tahu. Oh, kalau pakai bahan tertentu gagal, gitu kan? Jadi kalau misalnya besok-besok ada lagi yang mau bikin Vespa listrik dengan bahan yang sama, oh nggak bisa, dia nggak mau. Gue udah tahu ini pasti gagal, udah pasti, gitu, ya kan? Itu yang dimaksud. Kemudian di sini seringnya orang misalnya disuruh, oh mau bikin Vespa listrik, dia malas mikir, takut salah. Lihat aja yang ada deh, punyanya Yamaha atau punyanya Honda, mesinnya, baru tinggal pakein chassisnya Vespa gitu. Nah, itu yang sering terjadi, bukan berarti itu salah atau benar, tapi makanya kenapa Apple disukai orang, karena dia nggak pernah mau main aman, dia mendobrak, dulunya gitu. Berapa tahun terakhir ini Apple selalu main aman, makanya orang udah mulai mikir, nih Apple nggak kayak dulu gitu. Oke, lanjut. Kemudian, kenapa di sini harus cepat? Supaya karena kita pasti akan gagal. Nggak mungkin, karena namanya bikin prototipe sesuatu yang baru, nggak mungkin. Nggak ada yang namanya berhasil. Kita belum tahu, pokoknya harus secepat mungkin. Oh, gagal nih. Oh, nggak bisa nih pakai material aluminium. Kenapa? Gini, gini, gini. Cari yang lain. Oke, pakai stainless steel bisa nggak? Pakai, apa namanya? Pakai titanium bisa nggak? Gitu. Fail early, fail fast, fail often. Jadi, oke, kita akan gagal secepat mungkin, kita akan gagal. Ini susah ya bahasa Indonesianya. Early itu maksudnya sedini mungkin. Kalau ini secepat mungkin. Nah, kalau ini sesering mungkin. Kenapa gitu? Supaya ini ibaratnya kayak suatu jalanan yang masih penuh semak belukar gitu. Kita udah tahu kita pasti akan kebaret tangannya. Udah tahu kita kebaret secepat mungkin biar kita bisa melewati jalan itu. Itu maksudnya. Jadi nggak mungkin kita tangannya nggak kebaret. Jadi nggak usah buang-buang waktu untuk, aduh, gimana supaya tangan saya nggak kebaret. Nggak usah. Itu namanya jalanan yang belum dilewatin orang. Udah pasti kita akan gagal. Itu udah pasti. Justru jangan sampai kita nggak gagal sama sekali. Berarti yang kita buat adalah sesuatu yang udah ada. Begitu kita launching, orang nggak ada yang mau. Orang barangnya udah ada, kemarin-kemarin udah ada,
Itulah yang terjadi dengan BlackBerry, bukan? Gitu. Oke, learning guide. Kemudian berikutnya, customer co-creation. Apa ini? Jadi, di sini ada yang namanya customer co-creation. Itu ngapain? Jadi, kita menggait customer untuk sama-sama bikin produk. Contohnya tuh biasanya kalau di gambar ini ya, di sampo, dia Sunsilk bikin dengan Rudy misalnya, Rudy Hadiswarno. Emang Rudy customer? Iya, Rudy pengguna sampo Sunsilk misalnya di salon dia. Kemudian dan lagi Rudy itu pendapatnya didengarkan oleh umum karena dianggap sebagai orang yang mengerti tentang rambut. Ya enggak? Makanya Sunsilk bikin co-creation dengan Rudy Hadiswarno. Misalnya gitu. Oke? Ini kenapa gambarnya kuman COVID ya? Oke, itu tadi untuk co-creation. Berikutnya, kalau kita pengen, kenapa kita melakukan co-creation? Kalau kita pengen inovasi yang kita lakukan itu berguna buat customer, kita harus undang dia ke dalam prosesnya. Karena misalnya nih, kita nggak ngerti dong masalah sampo, masalah rambut ya. Kita bikin inovasi, bikin sampo yang bisa bikin rambut warnanya jadi mengkilat, jadi kayak silver gitu. Bagus inovasinya, tapi mungkin nggak berguna, orang nggak ada yang suka. Makanya kita dari awal melibatkan customer supaya kita tahu pasti waktu kita mau bikin inovasi, ini bakalan disukain. Karena yang beli kan customer nanti, ya nggak? Kalau kita bodo amat customer mau suka mau nggak. Gue suka nih sampo yang warnanya metalik misalnya, yang bikin rambut jadi warna metalik. Tapi begitu udah launching nggak ada yang beli. Bangkrut dong. Ya, walaupun mungkin foundernya suka banget ya, bodo amat. Yang beli kan customer gitu kan. Itu dia. Kenapa ada yang namanya customer co-creation. Oke. Kemudian, mulainya gimana? Kita harus mengambil customer yang emang pakai produk kita, yang emang suka dengan merek kita. Kemudian di sini harus pilih, kalau tadi kan contohnya cuma satu ya, Rudy Hadiswarno. Kita mungkin misalnya kalau bentuknya bukan bukan tokoh, bukan ikon, milih orang, kita bisa pilih orang yang dari berbagai lapisan supaya aman. Kenapa? Yang pakai produk kita bisa siapa aja. Contoh, sampo. Bener sih yang pakai sampo Sunsilk misalnya selalu cewek, selalu. Tapi kan cewek itu macam-macam. Mau remaja, mau awal dewasa, mau yang tua, yang mana? Ya kan? Atau mungkin bahkan nggak mesti harus cewek. Saya aja sering beli dulu pakai sampo Sunsilk karena emang ya itu aja yang ada di kamar mandi, itulah yang dipakai. Itu dia. Oke. Kemudian di sini ada lagi yang namanya kita jangan promosi. Jadi pas kita misalnya, kamu nanti ikut ya bikin sampo, pokoknya samponya keren. Jangan. Kita benar-benar mulai dari nol. Oke, kita bikin sampo. Menurut kamu apa yang paling penting dari sampo misalnya? Misalnya ya. Oh, yang paling penting harga. Oke, berarti kita cari bahan paling murah misalnya ya kan? Misalnya gitu. Oh, pakai bahan paling murah. Apa bahan yang paling murah? Yang gampang didapat. Misalnya kacang tanah ya, walaupun enggak ya. Misalnya kan bahan paling murah. Oke, kacang tanah. Coba, murah banget ini. Begitu dipakai, enak nggak baunya? Wah, nggak enak. Oke, murah, tapi jangan kacang tanah berarti ya. Cari yang lain. Apa misalnya? Saya nggak tahu sih, sampo tuh bau apa sih? Yang murah misalnya apa ya? Bau daun jeruk misalnya. Lumayan lah daun jeruk enak. Murah. Daun jeruk gimana? Baunya terlalu strong. Bisa nggak dibikin lebih tidak menyengat?
Bisa. Oke, bikin nih. Udah nih, baunya nggak menyengat. Tapi malah jadi samar-samar baunya. Nah, mungkin kita bisa kasih aroma lain yang memperkuat komplementer dari bau jeruk. Itu dia. Jadi di sini kita engaging dengan satu customer setiap saat. Jadi lah jangan langsung semua karena kita misalnya langsung panggil 5, lima-limanya beda loh maunya. Yang satu pengen misalnya rambutnya metalik, misalnya ya. Yang satu pengen yang murah, yang satu pengen yang berkualitas, berarti mahal kan? Yang bisa mencegah rambut rontok, bisa bikin pinter, bisa bikin tinggi, bisa bikin energik gitu ya, bisa bikin hidup lebih lama, apalah gitu kan. Bingung kita. Lihat konsentrasi satu aja dulu. Oh, cari bahan yang paling murah tadi kan. Walaupun mungkin sebenarnya nggak semua orang kayak gitu kan. Oke, coba nih jeruk. Nah, karena kadang-kadang nanti begitu kita awalnya dari cari barang termurah. Jeruk misalnya tadi ya, daun jeruk. Terlalu menyengat. Oke, di tone down gitu ya, dikurangin. Waduh, jadi samar-samar. Coba nih, kita gabungkan aromanya yang bisa komplementer dengan daun jeruk. Misalnya apa? Jasmine misalnya. Itu jadi kombinasinya bagus. Gitu. Oke, terus ntar coba nih ya. Coba nih, di orang yang sama nih ya, masih cerita yang ini. Ini kombinasi jasmine pakai jeruk, gimana hasilnya? Terus kemudian misalnya kalau apa sandalwood pakai jeruk gimana? Kalau misalnya ini kayu manis pakai jeruk gimana jadinya? Karena dari semua itu mungkin ada yang baunya enak sih, tapi bikin lapar. Nah, itu jangan, karena ini kan sampo kan. Misalnya gitu. Ya enggak? Itu maksudnya. Kemudian di sini, begitu udah jadi, misalnya, oh kita pengen bikin yang jasmine, rasa jasmine jeruk ya. Kita buat visual stimulusnya. Maksudnya apa? Pak, kalau sampo, apa visualnya? Kan kita belum bikin packaging produknya. Betul. Yang dimaksud bukan produknya, bukan packagingnya. Samponya itu, cairannya itu juga dipikirin loh. Bentuknya gimana? Karena gini, di dalam kimia itu kan ada yang namanya viskositas. Kekentalannya mau seperti apa? Mau bening atau mau pekat? Itu ngaruh. Itu pengaruh banget di psikologi orang. Lah, kalian tahu pasta gigi Colgate yang sebenarnya kan pasta gigi cuma satu warna aja bisa kan? Warna putih. Kenapa pasta gigi nggak ada yang warna hitam? Coba. Kenapa? Karena kayaknya kesannya kotor, jorok. Itu dia. Pengaruh sekali. Apalagi misalnya kenapa Colgate bela-belain warnanya itu stripes, belang-belang. Kenapa? Dia mau bilang, dia mau tunjukin nih. Tiap belang ini, oh belang ini adalah bahan dari A untuk membersihkan gigi. Padahal sebenarnya enggak. Ini belang yang ini adalah bahan B untuk menguatkan gigi. Ini belang yang berikutnya ketiga, ini bahan C untuk me- menyegarkan nafas misalnya. Itu sampai digituin. Walaupun sebenarnya enggak. Nah, itu banyak banget di internet dibahas kok. Kemudian, nah baru di sini udah nih kita bikin sampo jeruk. Maunya pekat atau bening warnanya? Pekat, oke. Oke, fine, pekat. Mau warna apa? Ya enggak? Kuning atau orange? Kuning yang mana? Orange yang mana? Atau mungkin mau warna eh, kemerah-merahan, ya kan? Itu penting sekali. Baru di sini kan, oke mau yang mana? Misalnya orange agak kemerahan. Kenapa? Gitu. Oh, supaya orang tahu banget bahwa ini, oh baunya kayak bau jeruk. Oh iya emang nih lihat nih warnanya oranye misalnya gitu. Oke. Karena pengyakinan itu penting, penting sekali. Again yang tadi saya bilang, ngapain Colgate itu capek-capek bikin pasta gigi warnanya harus beda-beda kayak gitu. Itu
Padahal nggak usah gitu, udah bisa. Udah jadi produknya. Ini harus dia capek-capek bikin warnanya belang-belang gitu. Karena supaya nantinya bisa dikomunikasikan ke masyarakat. Ini loh, belang yang ini membersihkan gigi. Belang yang berikutnya menguatkan gigi. Belang yang berikutnya menyegarkan nafas. Orang jadi pikir kan, oh iya ya. Padahal bahan-bahan itu semua ada di dalam Colgate. Tapi kalau warnanya cuma putih, dia susah ngomongnya kan. Di dalam putih ini ada bahan buat anu. Kemudian selain itu ada lagi buat anu lagi yang lain. Orang itu bingung, nggak bisa memvisualisasikan. Jadi makanya kenapa itu penting banget. Visualisasi itu penting. Seperti, wah alhamdulillah akhirnya hujan. Makanya kenapa perempuan kenapa pakai make up? Tanya, kenapa kalian kalau waktu baru pertama ngelamar kerja pakainya rapi? Coba, ya kan? Itu karena visual itu penting. Lanjut. Berikutnya. Jadi, di sini learning launch apa itu? Ini adalah yang namanya eksperimen yang dilakukan di pasar. Jadi ini marketplace bukan berarti harus dilakuin di Tokopedia, di Shopee, enggak. Ini marketplace dalam arti umum. Harus dilakukan secara cepat dan murah. Oke. Pak, ini gimana? Saya nggak pernah lihat. Memang. Ini kalau kalian tinggal di New York, kalian akan sering banget ngeliat. Apple waktu pertama kali launching, itu nggak langsung seluruh dunia. Yang pasti, yang pertama, yang selalu dilakukan pertama, either itu di New York atau di Richmond, di California. Antara dua itu. Dia launching dulu di situ. Bikin hype-nya dulu. Wah, diliput seluruh dunia. Wah, keren. Wah, 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 wah. Sama kayak dulu Windows 95. Kayak gitu. Learning launch. Begitu udah gitu kan. Nanti, ada langsung YouTuber yang bikin videonya. Langsung sama Apple dilihat tuh. Di mana nih? Di mana kurangnya? Di mana kurangnya? Selalu dilihat kan? Itu yang namanya learning launch. Jadi dia bereksperimen dulu. Karena ini produk udah mateng, tapi bener nggak? Itu yang namanya learning launch. Jadi bukan produk setengah jadi loh ya. Ini produk udah mateng, tapi launchingnya nggak serentak. Dia mau make sure bahwa ini produk bekerja sebagaimana mestinya. Karena yang namanya handphone itu terdiri dari ribuan spare part, ribuan elemen. Kita di simulasi udah bikin, keren nih. Ternyata pas jadi belum tentu bisa berjalan sempurna. Pas dipegang orang, pas kena cahaya matahari, kena cahaya LED, kena cahaya lampu bohlam, kayak gimana? Kena cahaya perapian, api unggun, kayak gimana? Itu dipikirin gitu. Ini saya belum ngomongin masalah ini loh. Tombolnya, performa dari UI-nya, performa dari OS-nya, performa main gamenya. Belum loh. Baru yang luarnya banget. Ya enggak? Lanjut. Jadi, kenapa roketnya nggak pergi? Oke. Nah, ini tadi kan, makanya produk udah di learning launch, langsung mungkin ada YouTuber yang langsung beli. Kalau misalnya enggak, kita bisa kasih dirilis dulu. Makanya kenapa kalian sering lihat nih YouTuber-YouTuber yang udah gede followernya, dia bilang, gue dapet nih dari Apple. Padahal sebenarnya emang Apple yang ngirimin ke dia gitu kan, atau dia yang minta. Gue dapet nih, karena emang buat dites. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Produknya udah jadi, tapi belum launching. Dikasih ke YouTuber dulu. Gitu dia. Atau seperti yang selalu dilakukan Microsoft. Jadi dia ngerilis beta version dulu. Dia nggak akan ngecek terlalu banyak apa ada bug atau enggak. Begitu ada bug, tinggal bilang, oh iya, maaf, ini beta version. Oke, sini bugnya saya catat.
gitu. Padahal sebenarnya kan untuk bug tester itu harusnya ada orang sendiri dan dibayar. Ini dia nggak mau. Ah udahlah, biar customer aja yang ngetes gitu kan, gratis. Ntar customer bilang, oh tombol ini nggak bisa nih. Oh iya, kenapa? Oke, gitu. Oke, lanjut. Kemudian, ini apa yang dimaksud si on ramp dari namanya? On ramp itu kan jumping ya, jumping. Maksudnya apa? Biasanya produk baru itu ada insentif supaya orang mau beli. Launching Samsung Galaxy S25 Ultra. Oke, bagi 10 pembeli pertama diskon 2 juta. Itu on ramp namanya. Oke, bagi 100 pembeli pertama bisa tukar tambah dengan Samsung Galaxy S24 Ultra. Cuma nambah 7 juta misalnya, atau 5 juta misalnya. Itu yang namanya on ramp. On ramp ini juga dites waktu learning launch. Ingat, learning launch, Apple nih, learning launch di New York. Dia juga ngetes. Oke, cuman untuk 100 orang tertutup. 100 orang ini dikasih tahu, oke, ini gua kasih tapi nggak gratis. Gua kasih lu beli, harganya misalnya 20 juta. Ini sekarang kalau lu beli saat ini juga, harganya cuma 18 juta. Atau cuma berapa ya, 16 juta misalnya. Orang mau dong, oh langsung beli. Supaya habis itu dites. Dengan catatan gini, oke, 15 juta deh. Diskonnya gede banget. Tapi lo harus nge-review produk ini di YouTube. Nah, gitu ya gak? Itu maksudnya. Makanya kenapa kalian sering lihat nih, aduh YouTuber kok enak banget sih bisa dapetin iPhone 16 sebelum kita, atau bisa dapetin S25 Ultra sebelum kita, gitu. Oke? Lanjut. Jadi, di sini tadi kita kan pakai YouTuber bisa, atau kita pakai channel yang lain di forum atau di mana. Itu yang dilakuin Sony lewat forum. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan si sosial media itu, jadinya kita nggak tahu nih produk udah jadi, udah ada gitu kan. Ternyata misalnya, aduh layarnya terlalu terang, malah jadi silau. Tapi karena nggak ada learning launch, dia nggak tahu. Padahal niatnya bagus. Bikin layar yang terang banget supaya bisa dipakai di bawah terik matahari. Padahal terik matahari nggak sering-sering banget. Itu. Jadi, padahal tinggal masalah defaultnya aja kan. Tinggal defaultnya yang agak redup. Tapi dia bisa terang sendiri kalau perlu. Gitu. Kemudian yang kedua, gagal untuk memprioritaskan dari semua banyak ide dan prioritas. Yang pentingnya apa? Misalnya handphone gitu kan. Samsung S25 Ultra mau disempurnakan. S26 ya, tahun depan. Apa yang mau disempurnakan? Apa yang jadi prioritas? Kamera, kamera depan atau belakang? Kamera mau dibikin berapa? 4, 5, 6, 7, 8, berapa gitu kan. Itu tadi maksudnya. Kemudian di sini yang ketiga, si prototipenya itu gagal memvisualisasikan diri. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ini kita balik ke lihat yang paling gampang nih. Ini ya. Nih, mobil. Ini misalnya memang konsepnya itu konsep mobil bajing loncat. Kayak kelinci gitu misalnya kan, bajing loncat. Jadi kenapa ininya tinggi banget? Padahal dianya ceper. Ininya tinggi. Nah, kalau itu nggak diceritakan bahwa ini konsepnya namanya mobil bajing loncat, orang jadi mikir kan, ini mobil apa sih? Depannya ceper tapi ininya tinggi. Kan naiknya susah. Dia nggak diceritain.
bahwa ini adalah konsep emang bajing loncat. Jadi semua yang naik harus loncat misalnya gitu ya. Itu harus diceritakan. Kalau enggak, jadinya nanti di sini mana sih? Oh ini ya. Kalau enggak nanti mana tadi nih? Nggak bisa divisualisasikan dengan benar. Orang tahu itu mobilnya tinggi, tapi kan kenapa sih harus tinggi-tinggi banget misalnya gitu kan? Karena dia nggak dikasih tahu, oh ini mobil bajing loncat atau ini mobil kelinci misalnya gitu. Oke. Kemudian yang keempat, ini nggak bisa mengundang orang untuk ikutan co-creation gitu. Kalau mobil atau mobil itu banyak loh. Karena apa? Saya tahu pasti, saya sering dulu diundang untuk eh, survei, dibayar gitu. Mobil, misalnya ada katakanlah mobil Honda atau Toyota. Dia mau menyempurnakan di berikutnya gitu ya. Kita disuruh, itu seharian dibayar lumayan loh, 1 jutaan. Jadi, oke Pak, coba Bapak duduk di belakang, kira-kira gimana? Masuknya gampang nggak? Untuk yang tinggi, untuk yang gendut, untuk yang pendek, untuk yang kayak gimana? Semua. Gimana masuknya? Enak nggak? Keluarnya gimana? Enak nggak? Kalau bertiga, berempat, enak nggak? Kalau sambil jalan, bertiga, enak nggak? Berempat, enak nggak? Kalau misalnya di tempat macet, gimana? Kalau di jalan nanjak, gimana? Itu makanya seharian itu. Kemudian misalnya apa di depan, nyetirnya gimana? Di samping, di penumpang, gimana? Itu sama semua dites. Oke? Jadinya nanti ada input kan? Bukan berarti semua input itu pasti akan dilakukan. Misalnya, kayak contoh gini deh, mobil Suzuki Karimun Estilo, ya, yang kecil ya. Atau mungkin Suzuki Ignis yang kecil. Udah pernah dites, pas orang yang tinggi mungkin bilang, aduh, nggak enak ini mobil, kepala gua mentok, sempit. Ya udah, nggak diapa-apain. Kenapa? Karena Ignis itu emang misalnya buat eh, orang yang badannya kecil, buat anak muda, emang mobil murah, emang mobil yang irit gitu, emang nggak dibuat yang aneh-aneh gitu. Kita tinggal lihat prioritasnya kan, ya nggak? Oke, kemudian di sini ada yang namanya prediction markets, ada yang namanya social networking. Apa tuh Pak? Maksudnya Pak? Prediction market biasanya gini. Yang paling simpel ya. Makanya kenapa Learning Launch itu si Apple di New York atau di California. Karena Amerika itu adalah prediction marketnya mereka. Kalau di Amerika udah bagus, biasanya di seluruh dunia udah pasti mengikuti. Karena kita sukanya kan niru Amerika. Oh Amerika gini, oh keren lo, oh keren lo, oh keren lo, wow 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 gitu kan. Itu dia prediction marketnya. Atau mungkin kalau kita nih, misalnya bikin makanan, perusahaan di Indonesia bikin makanan. Prediction marketnya Indonesia di mana? Di Jawa. Oke dia launching di Jawa. Begitu udah launching berhasil, kemungkinan besar di tempat lain itu nggak jauh beda. Walaupun bukan berarti, wah launching di Jawa sukses, oh di tempat lain harus sukses, gue nggak mau tahu. Ya enggak, namanya juga prediksi ya kan. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya, apa itu social networking? Hubungannya dengan si design thinking kita banyak. Pertama yang tadi di sini ya, kita learning launch, kita ngasih produk ke famous YouTuber. Kita mau di review. Jadi kegunaan review itu banyak banget. Bukan cuma ngeliatin bagus jeleknya produk. Tapi yang terpenting itu membangun awareness. Oh, ada tuh Samsung Galaxy S25 Ultra Pro Max misalnya ya. Orang tadinya nggak tahu, taunya cuma Samsung Galaxy S25 Ultra. Ternyata ada Samsung Galaxy S25 Ultra Pro Max misalnya. Jadi tahu kan, oh berapa harganya? Ah murah,
cuma 500 juta gitu misalnya gitu kan. Oh keren nih, gila 500 juta murah banget nih. Oh gua harus beli nih, beli dua nih misalnya gitu kan. Itu dia maksudnya. Jadi itu kegunaannya di social networking, building awareness yang pertama. Kedua apa? Yang sering dilakuin Apple, building hype-nya. Itu penting banget. Itu yang sering dilakuin siapa sih? Marvel. Filmnya belum nongol, oh tiba-tiba bonekanya udah di mana-mana, mainannya udah di mana-mana. Ntar kalau kayak dulu pas zamannya Batman, Teams-nya langsung gelap semua. Wow, handphone ada tema Batman. Wow, mobil ada tema Batman. Mungkin apalagi ya? California Fried Chicken gitu ada mainan Batman-nya misalnya gitu ya. Building the hypes gitu loh maksudnya. Jadi itu gunanya si social networking itu. Jadi kita building awareness, kita nge-building hype-nya, sama ya itu tadi berinteraksi dengan customer lewat apa? Forum. Di YouTube kan juga ada komen. Ya enggak? Itu tadi maksudnya. Oke. Kemudian ini yang paling penting sebentar di mana ya? Kalau saya nggak salah, itu tadi untuk di sini. Ini tadi udah, learning plan sudah. Oh, udah semua deh. Oke. Jadi gini, di sini tadi terakhir kita ngomongin si social network sama prediction market gitu ya. Kalau prediction market gak ada yang aneh. Social network itu tadi kegunaannya banyak banget dan powerful gitu ya. Bisa untuk mengundang orang atau ada yang lain, ada yang lain. Ini yang kepake banget. Dulu udah pernah Sony ngeluarin smartphone tapi kameranya bagus banget. Jadi dia ngasih sayembara. Ini kamera udah keluar nih, udah dibeli orang. Dia ngasih sayembara di sosial media. Dia ngasih sayembara. Pokoknya yang bisa bikin ngefoto ya, bikin foto pakai kamera smartphone kita, bisa ngezoom in sampai bisa ngelihat. Jadi Sony itu bikin ada satu gambar, tapi dia bikin ada karakter di printnya kecil banget. Itu jadi sayembara tuh. Kalau sampai ada yang bisa baca karakter itu dengan ngezoom beberapa kali. Jadi apa? Foto apa pertama di zoom, zoomnya mentok misalnya zoomnya 5 kali, di print, udah di print, foto di zoom lagi gitu terus sampai bisa kebaca ada kata apa di situ. Jadi itu sebenarnya seru-seruannya Sony, tapi intinya apa sih? Dia pengen bilang, lihat nih kamera gue, keren banget, ngezoom berapa kali, nggak pecah bro, ngezoom berapa kali, bisa bro, gitu. Itu intinya pesan yang mau disampaikan. Itu udah terjadi ya, itu udah fakta, udah sejarah. Karena itu sudah dilakukan Sony waktu itu. Cuman sayangnya handphonenya tetap nggak laku. Karena apa? Yang selalu saya bilang, orang kepleset kerikil. Kerikilnya Sony Xperia apa sih? Penamaan. Orang cuma tahu yang simple deh. Samsung Galaxy S1, S2, S3, S4, dan terus angka makin tinggi, berarti produk makin tinggi. Udah dong, selesai urusan. iPhone 16, iPhone 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, selesai kan? Sony Xperia itu kayak orang psycho yang mau bunuh diri gitu. Pertama keluar Sony Xperia One. Kemudian One-nya tuh pakai ONE. Oke, ONE ya, ONE. Kemudian keluar Sony Xperia 2 pakai angka 2 Romawi. Sakit jiwa kan? Kemudian habis itu berikutnya keluar, ini udah berikutnya ya, udah tahun berikutnya lagi. Keluar Sony Xperia ONE S, One S. Tambah gila orang kan? Orang mikir, oh ini One S yang 3 tahun yang lalu. Oh enggak, ini yang baru. Oh, dia mungkin yang baru One S ya. Oh enggak, yang One juga ada yang barunya. Itu gila banget. Sampai akhirnya, lihat ya, Sony itu layarnya keren. Kameranya keren. Nggak mungkin kamera Sony nggak keren. Samsung pakai sensornya Sony. iPhone pakai sensornya Sony. Nggak mungkin kamera dia nggak keren.
Tapi penamaan dia itu psycho yang bener-bener kayak mau bunuh diri gitu loh. Bener-bener gak suka diliatin orang. Pertama nama diganti. Tadinya mungkin Xperia 1 ya. Ternyata One. Oke. Tapi yang keduanya bilangnya pakai angka Romawi. Ketiganya One S sama One X. Berikutnya beda lagi. Kalau mau lihat, makanya padahal Sony itu bagus, smartphone-nya tuh bagus. Tapi nama itu emang nggak ngerti kayak gimana ya. Lihat nih. Sony Xperia 1 Romawi 4. Gila kan? Sony Xperia 10 Romawi 6. Tinggian mana? Antara dua ini tinggian mana? Sony Xperia 1 Romawi 5. Tinggian mana? Sony Xperia 5 Romawi 3. Ini gila ini. Itu udah abis-abisan. Orang tuh udah ngamuk sama namanya ini. Tetap dong sama Sony bodo amat dia. Ini gila banget. Oke, kita lihat lagi. Ada Xperia 1 dong ya. Tapi ada lagi Xperia One ya. One itu juga ada. Pengen tahu? Kita lihat. Itu parah, parah banget. Lihat ya 2019. Kita lihat. Biar kalian tahu aja nih. Ih kok nggak muncul? Rese banget. Coba. Ada loh. Gue inget kok. Ntar. Ah nggak asik ya. Ada di sini. Nah. Ya. Rese amat. Karena dulu. Saya inget karena itu handphone pertama waktu itu keluar. Nah, gini. Coba ya. One S. Nggak mungkin dong nggak ada. Nah, anjrit nggak ada. Udah dihapus apa gimana? Parah banget sih. Dulu ada yang namanya One X, ada yang namanya One X. Coba ya One X sekarang. Lah ini ada lagi X1. Oke. Ini tadi X1. Nggak apa-apa. Ini kan ada One X, ada X1. Asik kan? Itu aja pasti udah asik. Bingung dong. Kita cari di Tokopedia deh. Pasti ada dong yang jual second dong. Ya nggak? Ya nggak? Xperia One misalnya. Tada, ada One kan? Ini gila. Sony Xperia 1 One. Jadi nama itu sepele, tapi orang itu udah muak banget. Lu maunya apa? Karena gue jadi bingung, gue mau beli itu One tinggian mana sama One 2 Romawi. Itu gila kan? Itu asli gila banget. Padahal come on man, itu barang bagus ya. Bentar ya. One. Nih cari ya. Tadi apa sih? Tar. One apa nih? Oh, One. Oke. Ini hancur banget ya bang. One. Ada nggak sih? Nggak ada loh. Oke lah. Nggak apa-apa. Ini Xperia One sama One 4 misalnya. One 2 deh. Ada nggak? Harus ada. Ini dia. Oke. One 1 ke One 2. Oke, berarti ini iterasinya yang angka Romawi ya. Nah, sekarang kita yang lain. Coba lagi. Ini tapi kita taunya aja harus PR banget kan. Harus belajar. Ngapain gue disuruh belajar beginian? Xperia 1 tapi 2 nggak ada ya. Angka yang 2 Romawinya ada. 2 nggak ada. Berarti oke, ada lagi Xperia XZ dong. Ini tinggian mana sama yang tadi? Tara gitu kan. Apalagi ini? Padahal keluarnya nggak jauh dari sini. Ada Xperia Z, ada Xperia XZ. Oke, lanjut lagi deh. Sebelum ini terakhir ya, nanti kita tutup. Xperia 5 deh. Ada nggak sih? Harusnya ada. 5 aja nih ya. Logikanya, ini berdua harus ada di tahun yang sama. Oke, benar. 1 sama 5. Salah satu harus lebih tinggi. Oke, lihat lagi. Android 9. Ini, lihat ya. Ini, dari angkanya, salah satu harus lebih bagus dong. Yang 5 misalnya harus lebih bagus dong. Biasanya gitu kan. Sama-sama pakai Qualcomm Snapdragon 855. Ini orang apa maunya?
GPU-nya sama, RAM-nya sama. Walaupun di sini cuma ada 128 GB, ini ada 64, oke. Kameranya ini beda nih kamera nih. Tapi di mana dia bedanya? 12. Ini ada 1, 2, 3. Ini ada 1, 2, 3 juga. Sama ya? Sama loh. 26. Oke, ini 26 sama. Sama persis kamera. Kemudian kamera depan sama persis juga. Ini orang gila ini. Ini produk identik, tapi kenapa dibilang 1/5? Tara. Oh, baterainya beda. Tapi buat apa? Cuman baterainya doang beda. Gila, gila. Lihat ya. Makanya kenapa orang stres. Sony itu bagus produknya, tapi nggak jelas. Kayaknya orang di dalamnya itu lagi mabok CEO-nya tuh. Dia mau bikin apa-apa tinggal udah ini. Udah ini. Bingung nih, coba Xperia 1/5 harusnya dong salah satu lebih tinggi. Keluarnya sama-sama 2019. Kita cek tadi kan, fitur by fitur sama. Beda tadi cuma di mana? Di baterai. 18 watt power delivery sama. Pilihan warna beda, oke. Harga sama. Ngapain lu bikin dua, cuy? Satu baterainya lebih tinggi, satu baterainya lebih rendah. Ya, ini yang Xperia 5 itu lebih enteng. Kamera di sini, kalau yang ini kamera di tengah. Gila kan? Yang lain nggak ada yang berubah. Cuman peletakan kamera doang. Udah itu doang. Gila banget ini Sony kan. Padahal itu produknya bagus. Produknya bagus gitu. Oke? Ya, sampai ke sini. Hujannya deras juga ya. Tapi mungkin mudah-mudahan nggak kedengeran sampai ke ini sih. Ke audio gitu ya. Karena tadi kenceng banget tuh. Sekarang udah agak mendingan sih. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, oke, ini apa sampai. Oke, mungkin saya kasih lihat dulu. Iya, ya, silakan. Saya kasih lihat ini dulu ya. Kita di mana nih? Design thinking untuk yang Sabtu. Jadi, misalnya nih, kita lihat di pertemuan. Terakhir kita kan di 5 ya. Kita lihat dulu yang 4 deh, tugasnya apa nih? Udah kerjain semua belum? Yang keempat, belum semua nih kan. Tugasnya apa sih? Lihat tren smartphone 2025 itu ada apa aja? Foldable gitu kan, yang bisa dilipat. Nah, kemudian misalnya kita punya duit 100 juta, mau nggak beli yang foldable? Nggak mau, karena buat ini, buat Pro Max. Oke, kemudian apa fitur AI pada smart itu penting? Ya, penting karena untuk meningkatkan pengalaman. Iya, betul. Ini intinya, pengalaman pengguna bla 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 bla, itu dia berarti maksudnya. Oke. Kemudian berikutnya. Ini udah selesai kan waktunya? Oke. Kemudian berikutnya, misalnya di sini kita lihat lagi, siapa lagi nih? Oke. Mau beli Z Fold 4 nggak? Tidak. Saya lebih milih oke. Fitur iya. Kalian pernah menggunakan produk? Iya. Oke, oke. Auto reply. Oh, WhatsApp Business, betul. Oh, dia pakai WhatsApp Business. Keren. Ini juga. Oke, betul. Kemudian di sini misalnya, tadi kan cuma tinggal dikit lagi nih. Nadela, foldable, fitur AI. Mau nggak beli? Tidak, nggak tertarik. Oke, penting nggak? Penting, tapi apanya? Tidak pernah. Masa sih? Apa kalian menggunakan fitur AI? Iya, terus tapi apa? Jadi di sini, jadi pada kamera nggak pernah pakai. Masa sih? Jadi ini pakai handphonenya apa sih? Nah, misalnya gini, S24 Ultra, berarti dia pengguna inilah, anggaplah Samsung ya. Jadi gini, tidak pernah menggunakan fitur AI pada kamera. Jadi di kamera smartphone itu fitur AI sudah built-in ada. Jadi misalnya itu di scene detection. Jadi ini yang saya maksud bahwa kita harus aware nih, ada gitu. Atau misalnya di pengenalan objek.
Atau yang lain lagi misalnya di eh, untuk apa nih, autofocus gitu ya, untuk pemilihan exposure gitu. Udah ada semua. Dan pasti selama kita pakai kamera itu kita pakai AI-nya. Cuman kita harus tahu nih, oke, ini kamera gue udah pakai AI. Gimana? Lebih bagus atau enggak? Itu dia maksudnya. Oke, ini benar, ini benar. Tapi untuk fitur-fitur enggak, ini sebenarnya harusnya udah pakai gitu ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Oh, Kairunisa, oke. Apa nih? Pilih. Terus coba bisa buka nggak? Oh, tidak. Karena 100 juta, oke. Oke, efisiensi. Ya, betul. 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 Oke. Ya. Berikutnya. Tinggal dua lagi. Oh, ini pas. Bisa habis jamnya. Design thinking. Oh, gedein dikit. Tidak. Ya, sering bikin foto. Oh, video lebih bagus. Iya betul, ini dia, ya kan. Jadi walaupun kita nggak pakai fitur kayak Meta, apa Ask Meta gitu ya, atau mungkin DeepSeek, atau mungkin Moonshun, atau mungkin ChatGPT, tetap even kita main game itu kan ada yang namanya pemilihan refresh rate otomatis, atau pemilihan tipe game apa nih, game yang kayak adventure atau FPS, karena beda kan. FPS itu harus pakai refresh rate paling tinggi, kalau Genshin Impact nggak perlu, tapi Genshin Impact perlu banget prosesor yang canggih. Itu semua AI yang mikirin gitu. Kalian menggunakan, iya pernah bla bla bla. Oh, smart charging, betul ini juga. Ya, ini baru ketemu saya nih, smart charging kemarin-kemarin nggak ada yang ngomong. Karena memang, bayangin ya, fognya si Realme itu pakai 180 watt, men. Kita masih pakai 33, 67 watt. Apple masih pakai di 15 sama 25. Dia udah pakai 180, itu udah risiko tinggi, harus pakai AI. Karena salah-salah dikit kebakar, meledak itu. Itu dia tadi maksudnya. Satu lagi. Kemudian, oke. 100 juta, harga yang mahal. Oke. Oke, betul. Apakah fitur? Oke, sangat penting, betul. Membantu, iya, meningkatkan pengalaman. Ini yang paling penting. Pernah? Iya betul, pengalaman. Iya betul. Eh, oh, oke, betul. Ini juga nih untuk apa namanya, translation, untuk apa, translate ya. Fitur lainnya. Oke, itu dia. Udah selesai. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada, ini udah semua ya. Coba kita, namanya juga ngetes. Kita mau lihat di yang sekarang ini, saya soalnya nggak hafal ya. Tugasnya apa sih? Oh, ini bikin prototype. Oke, oke, oke. Keren. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikut ya, pertemuan ke-6. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Iya, Terima sama-sama. kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam terima Sama-sama. warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima, Terima kasih terima Pak. kasih. Terima Sama-sama, kasih. Yohanes.